Selasa, tanggal 22 Oktober 2019. Sejumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah tingkat SD dan SMP sekota Probolinggo mengikuti bimbingan teknis di SMP Negeri 10 Probolinggo pada Selasa pagi 22 Oktober 2019. BIMTEK ini dengan program pendidikan karakter yang berintegrasi dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang menjadi narasumber atau fasilitator dalam BIMTEK tersebut adalah fasilitator nasional dan fasilitator daerah. Untuk fasilitator nasional, salah satunya ialah Rohanim, yang merupakan salah satu kepala sekolah di Medan. Dan untuk fasilitator daerah, yakni Agus Litanta dan Kamsi Arianto, yang tak lain kepala SMP Negeri 10 Probolinggo. Sebelum BIMTEK ini dimulai, seluruh fasilitator dan peserta disuguhkan kesenian gamelan dan tari tanduk majeng oleh siswa-siswi SMP Negeri 10. Sementara untuk tempat BIMTEK menggunakan ruangan laboratorium dan berlangsung selama 4 hari. Mengawali BIMTEK, Asin, Kabid Ketenagakerjaan pada Disdikpora Kota Probolinggo, dalam sambutannya berharap agar peserta bisa mengikuti BIMTEK dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di lembaga pendidikan masing-masing. Kegiatan selanjutnya pretest bagi peserta, di mana para peserta harus menjawab pertanyaan yang telah disediakan panitia. Pretest selama 45 menit ini bertujuan untuk menjajaki pengetahuan peserta BIMTEK. Sementara saat BIMTEK dimulai, yang menjadi fasilitator pertama yakni Rohanim. Rohani menyampaikan tujuan BIMTEK adalah agar peserta dapat memahami konsep penguatan pendidikan karakter atau PPK ini. Rohani melanjutkan, melalui BIMTEK peserta juga dapat memahami peran dan tanggung jawab seorang guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Peserta juga diharapkan dapat mengetahui peran Kemendikbud, LPMP, dan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan PPK. Kepala sekolah asal Medan itu juga menjelaskan terkait rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, di mana ada dalam RPJMN terdapat 7 poin pokok, diantaranya yakni SDM berkualitas dan berdaya saing, karakter bangsa, dan infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ia juga menjelaskan tentang urgensi penguat pendidikan karakter, di mana para peserta harus menerapkan restorasi pendidikan yang terdiri dari 3 poin. 3 poin tersebut yakni reformasi sekolah, penguatan peran keluarga, dan peran aktif masyarakat. Dari 3 poin tersebut, Rohani menjabarkan agar para peserta bisa mengawal anak didik. Pasalnya, saat ini informasi dunia sudah bisa didapat melalui gadget, dan dikhawatirkan disalahgunakan jika tidak ada pengawalan. Menurut Rohanim, di tahun 2045 mendatang, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi emas. Maka dari itu, sekolah harus menjadi tempat ramah bagi anak, serta aman bencana seperti tema BIMTEK kali ini. Rohanim pun mencontohkan SMP Negeri 10 Probolinggo, di mana di dalam sekolah sudah dilengkapi petunjuk jalur evakuasi serta titik kumpul jika terjadi bencana. Diharapkan seluruh sekolah di kota Probolinggo dapat menerapkan seperti yang dilakukan SMP Negeri 10. Kepada ProTV, Rohani berharap agar kepala sekolah dan pengawas dapat menularkan apa yang didapat dari BIMTEK ini. Dengan materi kegiatannya yang pertama adalah kebijakan dari
tentang PPK terintegrasi dengan SPAD. Nah, kemudian juga materinya itu ada manajemen kepemimpinan kepala sekolah, kemudian penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian juga materinya ada supervisi dari pengawas sekolah. Mungkin terakhir harapannya seperti apa Bu dengan acara ini? Nah, dengan adanya bimbingan teknis ini harapan adalah bahwa masing-masing peserta untuk kepala sekolah mampu untuk mengimbaskan kepada satuan pendidikan masing-masing, kemudian juga mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang terdekat dengan satuan pendidikannya. Kemudian bagi pengawas sekolah harapannya mampu untuk mengimbaskan kepada sekolah binaan. Sementara Kamsi Arianto, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 berharap agar SMP Negeri 10 dapat mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh fasilitator terkait kebijakan PPK hingga best practice. Sebagai pusat belajar mungkin ke depan mungkin seperti apa mungkin Pak? Ya, harapan kami sekolah SMP Negeri 10 dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Otomatis di sini ya kami berharap terutama SMP 10 sendiri ya bisa mengimplementasikan apa yang diberikan mulai dari yang disampaikan oleh Mas tadi, mulai dari kebijakan PPK sampai ke supervisi, sampai juga ke apa ini istilahnya best practice-nya nanti, karena nanti di best practice juga akan dilihat bagaimana perilaku budaya yang ada di SMP Negeri 10, bagaimana Bapak Ibu dalam menyampaikan pembelajarannya, bagaimana dokumen sekolah itu apakah sudah terintegrasi PPK, terintegrasi SPAB, begitu juga di perangkat pembelajaran nanti Bapak Ibu apakah sudah juga memasukkan PPK terintegrasi SPAB. Hafiz Rozani, Pro TV. Tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik